Mari sama-sama kita tundukkan hati. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur buat anugerah-Mu hari lepas hari, selalu baru tiap pagi ya Tuhan. Kau menyertai dan menolong setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu hadir. Kau menyentuh setiap hati kami Bapa, dan kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kepada Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah terus
Padamu sumber pengharapan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Izinkan Dia bekerja secara pribadi. Mari buka hati dan pikiranmu, sambut Tuhan. Dia hadir menjamah engkau. Dia hadir bersama-sama kita saat ini. Katakan dengan lembut kepada Dia secara pribadi. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita dengarkan panggilan Tuhan. Kita dengarkan panggilan sorgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
setiap kami siap Tuhan mendengarkan panggilan surga. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tim mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, sekali lagi, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Yesus segala raja yang memberikan kuasa bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Haleluya. Mari bersama-sama. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku,
memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Yesus di atas segala raja dan di atas segala Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dengan segala apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengubah setiap kami ketika kami menyembah-Mu. Engkau mengubah setiap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang kami tahu saat-saat indah adalah saat kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku
tanganmu di hadapan Dia, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, sungguh Tuhan, bagimu Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali beribadah dalam rangkaian doa 10 hari menjelang Pentakosta. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami yang mengikuti program ini, sehingga semua kami setelah mengikuti ibadah ini benar-benar mengalami Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, dan pribadi kami berubah menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Singkapkan yang masih tersembunyi Tuhan, urapi semua kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Hari-hari ini kita mengikuti teladan para rasul sekitar 2000-an tahun yang lalu, di mana setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di satu tempat, bersahati dalam doa dan beribadah, menantikan apa yang dinantikan yang disebutkan sebagai Pentakosta, atau hari yang kita imani sebagai hari di mana pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, selama 10 hari ke depan kita akan terus beribadah setiap malam. Jadi saya berharap semua kita untuk mengikuti rangkaian ibadah ini, supaya setiap kita akan diberkati, punya pemahaman yang sungguh. Dan akhirnya ketika nanti kita merayakan hari Pentakosta, Bapak, Ibu, dan saya mengalami Pentakosta di akhir zaman itu. Firman Tuhan yang mau saya sharingkan pada malam hari ini terambil dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, seringkali kita membaca ayat ini, tapi kita sering mengabaikannya karena kita tidak merasa ada yang penting di ayat 1 ini. Biasanya kalau Kisah Rasul pasal 2 kita baca, kita lebih fokus pada ayat-ayat di bawahnya, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan seterusnya, saudara. Tapi bagi saya ayat 1 ini menjadi ayat yang menonjol, ayat yang menarik untuk saya mau bagikan kepada saudara. Karena dikatakan di ayat 1 tadi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya di sini tentu pada konteksnya belum terlalu banyak, saudara. Mereka hanyalah murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa perempuan. Murid tinggal 11 orang dan juga beberapa perempuan, mungkin sekitar 20-an orang, saudara. Yang menarik di kalimat ayat 1 di sini, mereka semua berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Mereka tidak pindah-pindah. Mereka tidak berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain, tapi mereka berkumpul di satu tempat.
Kurang lebih kalau kita mengimani, kita membaca Alkitab selama 10 hari itu. Sampai Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, mereka senantiasa berkumpul di satu tempat, saudara. Butuh komitmen di sini. Butuh kesehatian di sini. Sebab kalau kita mundur sejenak, ya, ada peristiwa ketika Yesus sudah bangkit, Yesus datang ke satu ruangan, tempat murid-murid berkumpul, di situ tidak ada Thomas. Baru beberapa hari kemudian Yesus muncul, Thomas ada di situ. Tapi setelah Yesus naik ke surga, saudara, apa yang terjadi di minggu-minggu sebelumnya, di mana murid-murid tidak selalu bersama, itu tidak terulang kembali. Setelah Yesus naik ke surga, Alkitab saya mengatakan, semua orang percaya senantiasa berkumpul di satu tempat. Ada komitmen di situ, ada keseriusan di situ. Di satu tempatnya tuh di mana? Sebelum kita expose lebih dalam lagi, saudara, kita akan menemukan informasi di satu tempatnya itu di mana. Kita lihat ayat yang ke-13 dalam Kisah Rasul yang pertama, saudara. Kisah Rasul yang pertama, ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat saudara. Setelah mereka tiba di kota, ini peristiwanya setelah Yesus naik, kemudian mereka kembali ke kota, ya. Kotanya itu apa? Kotanya adalah Yerusalem, saudara. Setelah mereka tiba di kota di Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dikatakan di situ mereka menumpang di sebuah rumah, dan ketika mereka sampai di rumah itu setelah Yesus naik ke surga, mereka naik ke ruang atas. Dikatakan di situ. Mereka naik ke ruang atas. Kalau kita membaca ayat 14-nya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, mereka datangi rumah tempat mereka menumpang, mereka naik ke atas. Kemudian di ayat 14, mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Bicara mengenai orang percaya dalam konteks Kisah Rasul 1 dan 2 itu belum banyak. Hanya 11 murid, Maria ibu Yesus, saudara-saudara Yesus, dan beberapa perempuan. Paling sekitar 20-an saja, tidak mungkin lebih dari 30, saudara. Mereka dikatakan di ayat 14 semuanya bertekun dengan sehati di satu tempat, yakni di ruang atas di sebuah rumah di Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat Kisah Rasul ini, kita bisa bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-22. Saya akan buka Lukas pasal yang ke-22. Kita akan lihat dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 22 ayat yang ke-7 sampai 13. Tapi saya akan membacakan ayat 12 saja buat saudara. Nanti saudara bisa membacanya secara utuh, yakni peristiwa ketika Yesus melakukan perjamuan Paskah, perjamuan terakhir, The Last Supper itu, ya, di dalam peristiwa sebelum dia ditangkap di Getsemani. Saudara, saya akan baca Lukas 22 ayat yang ke-12 bersama. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu, kata Yesus, sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka ke Yerusalem, mendahuluinya ke kota, cari orang, nanti orang itu akan membawa murid-murid masuk ke rumah, dia sudah menyiapkan ruang atas yang lengkap untuk perjamuan terakhir itu. Itu kata Tuhan. Ada kalimat di sini yang menarik, ruangan atas. Jadi banyak teolog termasuk saya, saudara, sangat percaya bahwa ruangan atas tempat perjamuan terakhir itu adalah ruangan atas yang sama dengan peristiwa ketika murid-murid berkumpul sehati berdoa setelah Yesus naik ke surga. Peristiwa antara The Last Supper, perjamuan terakhir, dengan peristiwa Pentakosta itu tidak jauh, saudara. Murid-murid saat itu tinggalnya di Yerusalem. Sudah saya katakan dalam khotbah-khotbah terdahulu bahwa murid-murid hampir semuanya orang Galilea, orang Tiberias, orang Genesaret, orang yang ada di wilayah utara dari Israel. Sedangkan Yerusalem itu letaknya di selatan, saudara. Jadi mereka di Yerusalem mungkin mereka tidak punya rumah karena mereka dikatakan Alkitab kebanyakan nelayan, orang biasa,
yang tidak punya kekuatan ekonomi. Rumah mereka ada di sekitar Danau Galilea, Danau Tiberias. Jadi ketika mereka ada di Yerusalem, ketika mereka habis mengantarkan Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di rumah yang sama. Rumah yang diperkirakan oleh banyak ahli termasuk saya adalah rumah yang juga digunakan ketika Yesus melakukan perjamuan terakhir. Di ruangan itu, di ruangan atas, di rumah itu, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah, di mana itu? Rumah siapa itu? Alkitab kita meskipun tidak tersurat tapi tersirat, saudara. Jadi kalau kita menggali Alkitab, kita bisa perkirakan siapa yang memiliki rumah itu. Rumah itu rumahnya siapa, begitu saudara. Mari sama-sama coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Informasi ini informasi yang bisa kita hubungkan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan saja semua untuk saudara. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang juga disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapakah yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membukakan pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Ayat 16, tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Ada informasi menarik, saudara. Peristiwanya ini peristiwa Petrus diloloskan dari penjara oleh malaikat. Malaikat Tuhan dikirimkan kepada Petrus sehingga rantai yang mengikat tangannya gugur. Kemudian juga rantai yang mengikat kakinya gugur. Pintu penjara itu terbuka dan malaikat menuntun Petrus keluar dari penjara dengan selamat. Ketika Petrus keluar penjara, Alkitab katakan di ayat 12 tadi. Saya ulangi lagi ayat 12, Kisah pasal 12. Dan setelah berpikir sebentar, ketika Petrus sudah diselamatkan, malaikat ada di posisinya di luar penjara itu. Ia berpikir sebentar, kemudian ia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Kalimat berikutnya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi rupanya saudara, murid-murid awal ini sudah terbiasa untuk berkumpul dan berdoa di rumahnya Maria. Yang ditambahkan informasi di ayat 12 adalah ibu dari Yohanes yang juga disebut Markus, yakni penulis Injil Markus itu, saudara. Jadi informasi ini bisa kita hubungkan, saudara. Bisa jadi rumahnya Maria yang sudah menjadi tempat base camp-nya orang-orang percaya saat itu untuk berdoa dan berkumpul, bisa jadi adalah tempat yang sama ketika murid-murid mengalami Pentakosta di sebuah rumah, Alkitab katakan di ruang atas. Bisa jadi ketika mereka mengalami Pentakosta ini, itulah rumah Maria. Rumah Maria ini juga besar kemungkinan adalah tempat di mana Yesus melakukan perjamuan terakhirnya ketika dia sebelum ditangkap dan akhirnya mati di atas kayu salib. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi dari informasi ini, paling tidak Bapak Ibu sekarang mendapatkan pemahaman baru, pemahaman yang mencerahkan kita. Bahwa besar kemungkinan, meskipun kita tidak bisa pastikan, karena hanya tersirat di Alkitab kita. Tapi secara hukum hermeneutika, hukum ilmu tafsir Alkitab, kita nggak salah menafsirkan demikian. Tempat di mana Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir. Tempat di mana Kisah Rasul pasal 2 murid-murid mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu adalah tempat yang disebut dalam Kisah 12 adalah rumahnya Maria, ibu dari Markus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau kita kembali dalam informasi di Kisah Rasul pasal 2, ketika murid-murid sedang berkumpul di satu tempat yang kita percaya di rumahnya Maria, ibu dari Markus ini, apa yang terjadi? Kembali ke Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara. Kita akan melihat ayat-ayat yang ke-2, 3, dan 4. Kita
Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 2, 3, dan 4. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, dari informasi Kisah Rasul pasal kedua ini, kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita mengerti tentang apa yang terjadi dalam peristiwa di Kisah Rasul pasal 2 ini. Ketika mereka sedang berkumpul, ketika mereka sedang berdoa sehati di satu rumah. Sejak Yesus naik ke surga sampai peristiwa yang kita baca di Kisah Rasul 2 pasal 2 ayat 1 ini adalah peristiwa di mana murid-murid tidak kemana-mana. Mereka hanya berkumpul di satu tempat untuk berdoa sehati. Dan ketika itu terjadi, saudara, tiba-tiba Alkitab katakan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini informasi pertama yang terjadi di hari Pentakosta itu, yakni ada bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian di ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Informasi kedua adalah mereka melihat ada lidah seperti nyala api di kepala mereka masing-masing. Di kepala 11 murid, karena Yudas Iskariot sudah mati. Di kepalanya Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Dan juga di kepala beberapa perempuan yang memang selalu bersama-sama dengan kelompok ini. Saya perkirakan tadi jumlahnya 20-30 orang paling banyak. Mereka semuanya mendengarkan suara seperti tiupan angin keras. Semuanya mereka merasakan ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan yang ketiga, kita bisa lihat dalam Kisah 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang ketiga yang bisa kita saksikan dalam Kisah 2 ini adalah peristiwa di mana mereka 20-30 orang ini tiba-tiba bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti Alkitab katakan yang diberikan Roh itu kepada mereka. Ada 3 bukti di mana Pentakosta itu terjadi seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama adalah bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka. Dan kemudian yang ketiga, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang diberikan Roh kepada mereka. Itulah Pentakosta yang disaksikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang sedang kita mau rayakan sebentar lagi. Kita sekarang ini sedang berdoa mengikuti teladan para rasul. 2000 tahun yang lalu para rasul berkumpul, berdoa, sepakat, sehati, menantikan yang disebut dengan Roh Kudus itu. Dan hari-hari ini saya mengajak saudara mulai hari ini, sampai nanti 10 hari ke depan, kita terus berdoa bersama-sama. Kita mungkin tidak bisa berada dalam ruangan yang sama, tapi kita punya iman, meskipun kita berjauhan, tapi lewat media ini, Bapak Ibu dan saya bisa sehati. Nanti ketika saya berdoa, imani dengan sungguh. Ketika saya berkata-kata dalam doa saya, aminkan dengan sungguh. Supaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya terjadi pada malam hari ini. Supaya Alkitab katakan ketika 2-3 orang sepakat, maka doa kita didengar Tuhan terjadi pada hari ini. Ketika saya berdoa agar saya dijamah Roh Kudus, saya mengalami Roh Kudus, saya mengalami pencurahan Roh Kudus, itu juga terjadi kepada saudara. Sehingga apa yang disaksikan, apa yang dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa Pentakosta, itu pun bisa kita alami. Dan Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Zaman yang susah, zaman yang pelik. Momen pada 2020 Pentakosta ini adalah momen yang dialami oleh seluruh dunia, di mana dunia mengalami yang disebut dengan pandemi COVID-19. Ada virus corona yang membunuh bahkan cuma ratusan, bukan cuma ribuan, tapi ratusan ribu orang, saudara, di mana-mana. Negara miskin kena, negara kaya kena, negara di belahan dunia ketiga kena, negara maju seperti Amerika dan Eropa pun kena. Gak ada yang bisa lolos dari apa yang disebut dengan penyakit ini, saudara. Virus ini, semua kita sedang mengalami. Beberapa negara masih kesulitan hari-hari ini.
Belum ada yang bebas, saudara. Tidak ada yang bebas. Saya baru baca informasi terakhir di Cina, di beberapa negara yang mengatakan bahwa tidak ada sejak beberapa waktu yang silam yang suspek lagi corona. Tapi faktanya ada orang yang sudah kena bisa terkena kembali, saudara. Dinyatakan sembuh, ternyata kena kembali. Dan banyak ahli mengatakan ketika kena kedua itu lebih parah daripada yang pertama. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Kita nggak tahu apa yang terjadi atas negeri kita, Indonesia ini bagaimana. Indonesia belum selesai, saudara. Masih banyak PR, masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan supaya virus ini bisa tereliminir benar-benar sungguh-sungguh dari bumi Nusantara ini. Tapi dengarkan saya, di minggu-minggu ini sebagai orang percaya, ketika kita stay at home di rumah, ketika saudara mengerjakan segala sesuatu di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, mari ambil waktu 1 jam, 2 jam dalam program ini selama 10 hari ke depan. Kita berdoa bersama-sama supaya apa yang dialami murid-murid, yakni mengalami pencurahan Roh Kudus, itu juga terjadi atas kita. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta itu apa sih, saudara? Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, kembali saya undang saudara untuk membuka Kisah Rasul 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah mewanti-wanti kepada murid-muridnya agar jangan tinggalkan Yerusalem. Itu yang dituruti oleh murid-muridnya. Ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka tidak pulang ke kampung halamannya di Galilea, di Tiberias, di Genesaret, tapi mereka tetap stay di Yerusalem, padahal mereka nggak punya apa-apa di situ. Itulah bentuk ketaatan, saudara. Kenapa murid-murid bisa taat? Karena mereka sudah mengimani Yesus yang mereka ikuti 3,5 tahun. Itu bukan cuma sekedar nabi, bukan sekedar rabi atau guru, bukan orang biasa. Sebab nabi, sehebat apapun nabi, gak ada yang Alkitab katakan mati kemudian bangkit kembali. Terlebih kalau cuma mengimani sekedar guru, rabi, atau manusia biasa. Mereka lihat Yesus sudah mati tergantung di atas kayu salib, darahnya dicurahkan. Sudah membeku tubuhnya, sudah dilihat mereka dimasukkan dalam kuburan. Tapi mereka menyaksikan Yesus yang dikubur itu, yang mati kaku itu, bangkit kembali. Sehingga ketika Yesus bersabda, kalau aku nanti pergi ke rumah Bapakku, kalian tinggallah di Yerusalem sampai janji Bapa kalian terima. Mereka taati, mereka tidak keluar dari kota Yerusalem. Mereka terus berkumpul di satu tempat, di atas sebuah rumah. Yang saya bilang tadi, saya percaya besar kemungkinan itu rumah dari Maria, ibu dari Markus, yakni penulis Injil Markus. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Janji Bapa. Apa yang disebut dengan janji Bapa itu? Saudara, Kisah Rasul ini yang nulis Lukas. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerti Kisah Rasul, Bapak Ibu juga harus membaca Lukas. Sebab dalam terminologi, dalam teologi, Kisah Rasul ini adalah Injil kedua dari Lukas. Di Lukas, di Injil Lukas yang kita tahu dengan sebutan Injil Lukas itu, Lukas mencatat tentang apa yang murid-murid saksikan ketika Yesus masih hidup. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Lukas menuliskan apa yang disaksikan oleh murid-murid bersama dengan Roh Kudus. Jadi baca Lukas harus membaca Kisah Rasul. Kok nggak mungkin bisa ngerti Kisah Rasul kalau tidak membaca Lukas? Karena dua kitab ini yang menulis adalah orang yang sama, yakni tabib Lukas. Janji Bapa dalam Kisah 1 ayat 4. Itu apa, saudara? Bisa kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-49. Saya akan baca buat saudara. Lukas 24 ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Kisah Rasul mencatat tentang apa yang Yesus katakan kepada murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kalian mendapatkan janji Bapa. Informasinya cuma itu. Tapi kalau kita lihat Lukas 24 ayat 49, janji Bapa itu adalah bicara soal kekuasaan, power dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang tinggi. Saudara, janji Bapa
kekuasaan dari tempat tinggi itu apa? Bicara spesifik apa? Itu baru kita bisa temukan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Ayat di bawah dari ayat 4 yang sudah kita baca tadi. Kita lihat yuk. Kisah 1 ayat yang kelima. Bersama saya. 3, 1 ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi janji Bapa di ayat yang keempat itu bicara mengenai kekuasaan dari tempat yang tinggi menurut Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Dan itu bicara tidak lain tidak bukan adalah baptisan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Baptis Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, itu bicara harafiahnya artinya adalah mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya tahu semua kita mengalami kesusahan hari-hari ini. Orang yang paling kaya saat ini kesusahan, saudara. Kenapa? Usahanya gak bisa jalan dengan baik. Dia paksa dia buka toko sekalipun orang tidak akan datang karena dilarang pemerintah. Sedangkan dia harus terus menggaji pegawai-pegawainya. Berapa banyak perusahaan besar saudara yang sudah mem-PHK banyak pegawai-pegawainya hari-hari ini. Dan ini akan terus berjalan saudara. Karena selepas dari COVID-19 masalah ekonomi akan dialami, dampak ekonomi baru dirasakan. Sekarang energi kita masih pada virus, saudara. Belum pada kesusahan ekonominya. Dan ini akan terus bergulir saudara. Hari-hari ke depan kehidupan ekonomi akan semakin sulit. Orang yang kaya sulit, mau mempertahankan bisnisnya sulit, mau gaji pegawainya nggak bisa, pegawainya harus di PHK. Kalau di PHK maka perusahaannya nggak mungkin bisa jalan lagi karena nggak punya pegawai. Pegawai yang di PHK juga nggak bisa ngasih makan istri dan anak-anaknya. Dampaknya luar biasa. Hari-hari ini, makanya saya berkata sejak awal tadi, penting saudara mengalami yang disebut dengan Pentakosta seperti yang dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Agar saudara mengalami yang disebut dengan baptisan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus itu. Apa itu? Yakni menerima janji Bapa. Bapa berjanji, Bapa memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada umatnya, kepada orang percaya. Apa itu? Yakni kekuasaan dari tempat yang tinggi. Wah, coba kita berandai-andai. Kalau kau dan aku sudah mendapat kekuasaan dari tempat tinggi, seperti yang Tuhan janjikan itu. Kita memilikinya di tangan kita. Maka saya percaya 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Masalah apapun yang sedang kau alami. Karena kau punya kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Maka kau akan bisa melewati semuanya tanpa mengalami apapun juga. Kau akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Nah saudara, itulah yang dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Dan saya berharap kau mempercayai ini, peristiwa ini, mengimani peristiwa ini. Sehingga kau juga mengalami apa yang disaksikan oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Kau punya kekuasaan dari tempat tinggi dalam hidup saudara. Ini bukan diberikan kepada orang yang berprofesi sebagai pendeta seperti saya. Ini diberikan kepada semua umatnya, orang-orang percaya, siapapun saudara. Maka kalau kau abaikan hari-hari ini, kalau kau abaikan kenaikan Tuhan yang kita rayakan kemarin, kalau kau abaikan perayaan Pentakosta yang akan kita rayakan beberapa hari ke depan, maka kau adalah, maafkan saya, orang yang ngakunya Kristen tapi bodoh luar biasa. Ke depan situasi semakin berat. Kau harus punya janji Bapa, kau harus menerima janji Bapa, yakni dibaptis dengan Roh, memperoleh kekuasaan dari tempat tinggi. 2000 tahun yang lalu, ketika murid-murid mendapatkan ini, ketika Maria, ketika saudara-saudara Yesus, salah satu yang menonjol adalah Yakobus dan Yudas yang menuliskan surat Yakobus dan surat Yudas dalam perjanjian baru. Ketika mereka mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi, dibaptis dengan Roh Kudus, ini apa yang terjadi saudara? Kalau kau nanti baca di rumah Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14, tiba-tiba mereka berani bersaksi. Petrus berani berkhotbah dengan luar biasa, berwibawa, berapi-api. Buktinya apa? 3.000 orang habis dengar khotbahnya Petrus, mereka langsung memberi diri mereka dibaptis. Hari itu juga, murid-murid yang tadinya ketakutan, Thomas yang tadinya, kalau aku belum melihat aku gak percaya, tiba-tiba berani bersaksi.
Mereka nggak peduli lagi dengan apapun juga. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Hari-hari ini, kalau kau lidahnya masih keluh untuk bersaksi siapa Tuhanmu, kalau kau masih takut untuk menceritakan bagaimana imanmu, maka jangan-jangan kau belum dibaptis dengan Roh Kudus. Maka penting kau dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab yang membuat kau ke surga nanti bukan berapa kayanya dirimu, bukan berapa uang yang kau berikan kepada Tuhan lewat gerejamu, tapi berapa banyak jiwa yang sudah kau menangkan bagi Tuhan. Sebab amanat agung bicara mengenai pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaan saya, berapa banyak manusia yang sudah kau pertobatkan bagi Tuhan? Selama ini tidak berani kau kerjakan, kenapa? Karena mulutmu takut untuk bersaksi. Maka penting hari ini kau mengalami Pentakosta. Penting hari ini kau mengalami dibaptis dengan Roh Kudus. Penting hari ini kau menerima janji Bapa, kekuasaan yang tinggi itu. Supaya apa? Mulai hari ini kau berani bersaksi. Karena itu yang membuat diri kita berada di mana? Di dalam kekekalan. Yang kedua, belajar dari murid-murid. Kalau kita membaca pasal 2 ayat yang ke-43 dan seterusnya. Mereka banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda. Sebelumnya mereka pernah melakukan mujizat dan tanda-tanda, tapi mereka berada dalam bayang-bayang Yesus. Tapi setelah mengalami Pentakosta, dibaptis dengan Roh Kudus, mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi, mereka bisa melakukan apapun juga yang disebut dengan tanda dan mujizat itu. Ada kisah Petrus dan Yohanes mau masuk ke gerbang indah. Di situ ada orang yang sudah lumpuh sejak lahirnya meminta-minta. Petrus dan Yakobus berkata, emas dan perak tidak ada dalam padaku, tidak ada di tanganku. Tapi dengan nama Yesus berjalanlah orang yang lumpuh sejak lahirnya. Itu gak mungkin dalam ilmu kedokteran apapun bisa meloncat, bisa berjalan seperti orang normal. Tiba-tiba menggulung tikarnya dan meloncat-loncat mengikuti Petrus dan Yohanes di dalam bait Allah itu. Sehingga akhirnya banyak orang yang tadinya melihat dia kan gak bisa jalan, akhirnya percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mujizat dan tanda itu gak spesifik milik pendeta-pendeta tertentu. Sekali lagi saudara, memang ada orang yang diberikan Tuhan karunia khusus tentang hal itu. Tapi tanda dan mujizat itu diberikan kepada semua kita. Kalau saudara dibaptis dengan Roh Kudus, kalau saudara menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga ketika kita sudah mengalami itu, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Ketika kau bilang gunung beranjak, maka kita katakan gunung pun pasti beranjak. Yang berikutnya saudara, murid-murid 2000 tahun yang lalu ketika sudah mendapatkan janji Bapa, menerima kekuasaan yang maha tinggi ini. Kalau kau membaca Kisah Rasul 4 ayat 1 dan sampai 22, nanti baca di rumah saudara. Setelah ibadah ini kau boleh membacanya, Kisah pasal 4 ini. Murid-murid itu berani berargumentasi tentang iman mereka. Siapa murid-murid? 11 orang itu adalah orang-orang marginal yang dipandang sebelah mata pun tidak dalam konteks manusia-manusia yang hidup di perjanjian baru. Kenapa? Profesi mereka sebagian besar adalah nelayan, orang miskin. Gak beragama, gak berilmu saudara. Tapi ketika mereka mendapatkan janji Bapa, ketika mereka menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, mereka bahkan berani berhadapan, menentang, berdiskusi, berdebat, berargumentasi tentang iman mereka, tentang Yesus mereka kepada siapa? Kepada imam-imam, kepada orang Farisi, ahli Taurat, kepada orang Saduki. Dan kalau kau membaca dalam Kisah pasal 4, mereka bahkan berani berdebat tentang Yesus dan iman mereka dengan yang disebut sebagai imam besar. Imam besar itu bukan gembala jemaat, saudara. Imam besar itu pemimpin tertinggi. Dalam konteks Protestan kita nggak bisa mengerti. Tapi dalam konteks Katolik kita mungkin bisa mengerti. Itu seperti Paus, saudara. Berapa banyak orang Katolik biasa berani berdebat dengan Paus. Bahkan orang yang sudah punya jabatan uskup saja itu gak mungkin berani kalau Paus sudah berkata A, saudara. Tapi murid-murid yang nelayan itu berani berdebat, berargumentasi dengan imam besar. Artinya apa? Mereka memiliki wibawa ilahi. Jadi saudara, yang saya mau katakan, ketika rasul-rasul dibaptis Roh Kudus, ketika rasul-rasul menerima janji Bapa, yakni menerima kekuasaan dari tempat tinggi, mereka berani bersaksi. Yang kedua, mereka melakukan banyak tanda dan mujizat. Dan yang ketiga, mereka memiliki wibawa ilahi. Hari-hari ini, wibawa itu penting, saudara. Sehingga kau berhadapan dengan siapapun tanpa perlu berkata-kata, orang respect sama kita. Kenapa? Mereka bisa melihat wibawa yang ada di belakang kita.
Setan pun akan gentar kalau kita memiliki wibawa itu. Kalau kau miliki 3 hari ini, meskipun ke depan situasi dunia semakin pelik, semakin susah, hidupmu akan diberkati. Maka alami Pentakosta. Beberapa hari ke depan terus ada ibadah setiap malam. Ikuti, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika berdoa, imani dengan sungguh doa-doa itu. Maka hidupmu pasti akan diberkati. Mari alami Pentakosta di 2020. Yang bagi saya, menurut saya, mungkin bisa jadi adalah Pentakosta akhir zaman. Dapatkan janji Bapa itu. Dapatkan kekuasaan dari tempat maha tinggi itu. Sehingga di akhir zaman ini kau bisa melewatinya. Karena Tuhan dan Roh Kudus ada dalam. Tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kami diingatkan bahwa di hari-hari ini mestinya setiap orang percaya dengan adanya anjuran pemerintah agar stay at home. Mestinya ini disikapi sungguh sehingga kami bisa meluangkan waktu di hari-hari ini untuk berdoa, untuk bersehati seperti rasul-rasul, seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu, yakni menantikan janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, menerima kekuasaan dari tempat yang tinggi. Hamba doa Tuhan, agar semua hamba-hambamu yang mendengarkan, mengikuti siaran ini diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka mengalami jamahan Roh Kudus, diberkati oleh Roh Kudus. Mereka mengalami kekuasaan dari tempat yang maha tinggi itu. Sehingga mereka mulai hari ini berani bersaksi lewat mulut lidah mereka, lewat jari jemari mereka ketika memegang gadget mereka, handphone mereka, ketika mereka di depan laptop mereka. Mereka berani bersaksi tentang iman dan Tuhan mereka. Mereka juga diberikan kuasa, tanda dan mujizat. Sehingga ketika situasi apapun yang sedang menimpa mereka, mereka bisa perkatakan apa yang mereka ikat di bumi pasti terikat di surga. Hidup mereka lebih dari seorang pemenang. Dan ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus hari ini, mereka punya wibawa ilahi. Yesus yang tidak kasat mata itu bisa dilihat oleh orang lain dalam diri mereka, bahkan oleh roh-roh jahat yang berusaha mengganggu hidup mereka. Sehingga hidup mereka diberkati Tuhan. Wibawa ilahi gak beranjak dari semua hamba-hambamu di tempat ini. Tuhan berkati di jamaah Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, saya mau doa buat saudara. Kalau kau dengan sungguh mau menerima Roh Kudus, taruh tangan kirimu di dada. Tangan kananmu angkat ke atas, saya akan doa buat saudara, siapapun itu saudara. Meskipun kita hanya dibatasi oleh gadget, oleh TV, oleh laptop, tapi doa saya, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Dalam nama Yesus, Tuhan lihat tangan-tangan kiri yang mereka taruh di dada mereka. Tuhan lihat tangan kanan yang mereka arahkan ke atas. Mereka hari ini bersama hamba Tuhan mau berdoa, memohon agar Pentakosta terjadi atas kami semua. Seperti yang murid-murid dapatkan 2000 tahun yang lalu, itu kami dapatkan malam hari ini. Diberkati hidup mereka, diberkati hidupku. Aku percaya Roh Kudus menjamahku dan menjamah semua kami yang sedang berdoa bersama sehati hari ini. Roh Kudus turun, terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah semua hamba-hambamu ini diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sudah terima Roh Kudus dan hidup kami akan dipulihkan. Kami akan diberkati Tuhan, berani bersaksi, memiliki tanda dan mujizat, dan juga punya wibawa ilahi di dalam nama Yesus. Sebelum kami akhiri, kami mau berdoa buat bangsa negara kami, jamaah bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan atas bangsa kami. Lawat negeri ini Tuhan, dari Sumatera sampai dengan Papua, setiap pulau besar, pulau kecil, dari tempat yang modern di kota-kota besar sampai desa-desa di pedalaman yang terpencil. Tuhan jamah semua kami, agar kami bisa mengalami Tuhan dan akhirnya bertobat. Pakai gerejamu, pakai hamba-hambamu Tuhan yang kau tempatkan dimanapun kau utus mereka. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati gereja mereka, berkati pelayanan mereka. Sehingga kami yang mengaku hamba-hambamu dan gerejamu ini Tuhan, bisa bersinergi, bekerja sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya juga Tuhan melawat dunia ini. Tuhan berkati hamba-hambamu, umat-umatmu yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Pelihara hidup mereka. Kau yang berkata burung di udara saja Tuhan pelihara. Kau yang berjanji bunga bakung di ladang saja Tuhan hiasi.
apalagi kami semua. Kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami percaya Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Berkati Tuhan, terutama pemimpin-pemimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan. Dan berkati semua kami di sini. Keluarga-keluarga terutama yang mengikuti program ini, diberkati Tuhan luar biasa. Usaha mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka bisa sekolah, semua kebutuhan mereka tercukupi karena pertolongan Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di sisa hidup kami ini kami doa Tuhan, Roh Kudus tolong kami agar mampukan kami semua bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini dalam tangan-Mu lah kami serahkan roh kami. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu, menjadikan kau naik, gak pernah turun jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Keluar masuk rumahmu diberkati. Apa yang kau kerjakan di luar rumahmu, berkat yang kau bawa pulang, itu berkat daripada Tuhan. Sehingga kau dan terutama seisi rumahmu bisa mengalami surga ketika hidup di bumi. Rumahmu menjadi mesbah doa. Dan percayalah mulai hari ini, yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya Engkau